Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban saya terkait ujian akhir semester mata kuliah Strategi Operasi Rantai Pasok 29 Juni 2021. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Novita Putri Ramadhani dengan NIM belakang 63. Jadi di sini ada dua soal. Yang pertama ada soal A dan soal B. Untuk soal A itu menjawab pertanyaan berikut dengan benar atau salah. Yang pertama ada nomor 1, expected marginal contribution of rising order size adalah selisih antara expected cost of purchasing extra unit dengan expected benefit of purchasing extra unit. Dari pernyataan tersebut, jawaban saya adalah salah. Kemudian soal yang nomor 2, trade-off biaya transportasi dan persediaan adalah pertukaran antara biaya transportasi dan biaya persediaan. Signifikan dan perlu menjadi perhatian pada saat merancang jaringan rantai pasokan. Dua keputusan rantai pasokan mendasar yang melibatkan pertukaran ini adalah pilihan mode transportasi dan agregasi inventarisasi. Jawaban saya adalah benar. Kemudian yang ketiga, bahan baku langsung adalah bahan yang akan menjadi bagian dari barang hasil produksi, sedangkan bahan baku tak langsung adalah bahan yang berperan dalam pembuatan barang produksi, tetapi wujudnya tidak langsung terlihat pada barang yang dihasilkan. Dari pernyataan tersebut, saya menjawab benar. Kemudian, selanjutnya yaitu soal yang B. Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan pemahaman Anda. Soal nomor 4, tingkat optimal ketersediaan produk dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang A, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dan berikan penjelasan masing-masingnya. Jadi terdapat beberapa faktor-faktor. Yang pertama ada volume yang dibutuhkan. Jadi volume yang dibutuhkan ini sesuai dengan permintaan, dan juga hal ini tentunya dapat menghambat proses produksi jika kekurangan bahan atau kekurangan produksinya. Kemudian yang kedua ada volume produksi yang direncanakan. Nah, seperti pernyataan yang sebelumnya, dengan adanya volume produksi yang direncanakan, setidaknya ada estimasi atau target yang seharusnya itu sudah sesuai dan tidak mencakup kemungkinan untuk kekurangan di saat ada yang memesan produk tersebut. Kemudian yang kedua, besarnya pembelian bahan baku. Nah, ini besar pembelian bahan baku itu menjadi salah satu acuan untuk yang mempengaruhi ketersediaan produk. Oleh karena itu biasanya sebuah perusahaan itu pasti sudah mengestimasikan kira-kira seberapa banyak atau seberapa besar volume dari produk itu sendiri yang akan menjadi stok di gudang dan juga produksinya. Kemudian ada estimasi fluktuasi harga bahan baku. Dan juga yang kelima, adanya peraturan atau kebijakan pemerintah. Biasanya adanya peraturan atau kebijakan pemerintah yang baru, informasi terbaru itu pasti akan mempengaruhi faktor ketersediaan produk dan juga permintaan dari konsumen. Kemudian yang keenam ada harga pembelian bahan baku. Nah, harga pembelian bahan baku ini juga tetap saja sama seperti yang pernyataan sebelumnya, bergantung pada kebijakan dan juga permintaan, karena biasanya semakin banyaknya permintaan itu otomatis biasanya itu semakin langka dan harga produk itu biasanya akan semakin mahal. Kemudian selanjutnya ada biaya penyimpanan dan risiko penyimpanan di gudang. Nah, biaya penyimpanan dan risiko penyimpanan di gudang ini tergantung kebutuhan dari produksi perusahaan itu sendiri, dan juga sebisa mungkin untuk tidak terlalu menimbun barang atau produknya itu terlalu lama, bukan ditimbun tapi lebih tepatnya dipindahkan terlalu lama, karena penyimpanan gudang itu kan pasti ada cost-nya. Kemudian selanjutnya yang ke-8 itu ada tingkat kecepatan bahan baku menjadi rusak atau kualitas yang menurun. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya tadi, jika sebuah produk itu disimpan terlalu lama, otomatis akan bisa menurunkan kualitas dari produk ini sendiri. Entah misalkan ada produk yang bisa cepat expired ataupun berkarat dan lain sebagainya. Kemudian yang nomor 4B itu apa yang dimaksud dengan CSL dan apa kaitannya dengan tingkat optimal ketersediaan produk. Nah, CSL ini merupakan optimal sirkulasi level pelayanan kontribusi marginal dari pembelian. Nah, kaitannya ini
Dengan optimal ketersediaan produk, CSL ini digunakan untuk memaksimalkan keuntungan yang diharapkan atau expected return-nya dan juga untuk mengevaluasi kuantitasnya. Selanjutnya soal nomor 5. Soal nomor 5 ini salah satu upaya untuk meningkatkan surplus rantai pasok adalah kolaborasi dengan pihak ketiga. Di samping kelebihan tersebut ada risiko-risiko menggunakan pihak ketiga. A sebutkan 8 risiko menggunakan pihak ketiga. Nah, ada 8 risiko menggunakan pihak ketiga. Yang pertama itu proses yang buruk atau kehilangan kendali proses. Kemudian meniadakan biaya koordinasi. Yang ketiga mengurangi kontrak pelanggan atau pemasok. Kemudian yang keempat hilangnya kemampuan internal dan pertumbuhan dari pihak ketiga. Yang kelima kebocoran data dan informasi sensitif atau informasi yang privacy. Kemudian yang keenam ada kontak yang tidak efektif. Dan nomor 7 hilangnya visibilitas terhadap reputasi. Kemudian yang ke-8 dampak negatif terhadap reputasi. Nah, selanjutnya yang soal nomor 5B, berikan inisiatif saudara untuk memitigasikan dan mengatasi risiko-risiko tersebut. Masing-masing dari risiko hingga dampaknya bisa ditekan seminim mungkin. Jadi yang pertama itu dapat mengendalikan proses dan juga menganalisis biaya-biaya atau manfaat dan memutuskan outsourcing. Kemudian yang kedua, mengkoordinasikan aktivitas rantai pasok. Yang ketiga, tidak memasukkan distributor di luar titik ketentuan yang sudah ditetapkan secara internal karena keuntungan surplus yang direncanakan pihak ketiga itu biasanya signifikan. Kemudian yang keempat, mempertahankan fungsi rantai pasokan. Dan yang keenam, layanan yang diinginkan dan meninggalkan pihak ketiga lebih banyak kebebasan. Jadi tidak terlalu memberikan banyak kebijakan. Lalu yang ketujuh ada tidak memberikan informasi atau keadaan internal pada pihak ketiga. Seperti yang pernyataan sebelumnya, 8 resiko tadi kan ada yang ketujuh itu hilangnya visibilitas rantai pasokan. Nah, dari hal tersebut itu diharapkan perusahaan itu juga tidak sewenang-wenang atau tidak semudah itu memberikan informasi terkait privasi dari perusahaan itu sendiri atau keadaan dalam perusahaan kepada pihak yang ketiga. Terus yang ke-8 itu memonitoring setiap kegiatan yang dilakukan dan memberikan evaluasi baik itu kinerja atau saat proses berlangsung, entah itu kepada karyawan dan lain sebagainya, dari setiap triwulan atau setiap bulan. Selanjutnya yang nomor 6 itu terdapat soal dalam IT framework rantai pasok berdasarkan pada makro proses rantai pasok yang melibatkan unsur makro rantai pasok sebagai berikut: CRM, ISCM, SRM, dan TMF. Yang pertama, berikan penjelasan saudara tentang masing-masing CRM, ISCM, SRM, dan TMF disertai dengan penjelasan proses apa saja yang ada di dalamnya. Jadi yang pertama ada CRM. Nah, CRM ini proses yang berfokus pada downstreamnya antara perusahaan dengan customer. Kemudian yang ISCM itu yang berfokus pada operasinya, kemudian internal perusahaan. Kemudian yang SRM itu proses yang berfokus pada interaksi upstream antara perusahaan dengan supplier. Kemudian untuk TMF ini sendiri, proses yang di dalamnya terdapat integrasi EKP sistem dan juga infrastruktur software. Nah, selanjutnya yang soal B, berikan penjelasan hubungan atau keterkaitan unsur makro rantai pasok tersebut dan TMF. Nah, jadi hubungan terkait TMF dan juga unsur makro dari rantai pasok itu sendiri itu yaitu sebagai proses komunikasi antara satu sama lain dan untuk keberlangsungan pada proses makro dari upstream sampai downstream. Nah, selanjutnya terdapat soal nomor 7. SORP akan melakukan pemesanan suatu produk bernama semen, di mana harga semen pada pabrik sebesar 59.000, sedangkan biaya pemesanannya sebesar 3 juta. Kaido memprediksi bahwa tahun berikutnya akan membutuhkan semen sebanyak 1.400.000 unit. Jika ongkos simpan semen sebesar 5%, maka hitunglah EOQ-nya. Jadi ketika dihitung itu diperoleh Q-nya itu 53
53.361,57 unit. Nah, untuk frekuensi pesanan SORP-nya itu, frekuensi pemesanannya itu diperoleh 26,2 kali. Selanjutnya, soal nomor 8, permintaan mingguan untuk ponsel di SORP Office Supplies terdistribusi secara normal dengan rata-rata 2.500 dan standar deviasinya itu 500. Pabrikan membutuhkan waktu 2 minggu untuk memenuhi pesanan manajer SORP. Manajer memesan 10.000 telepon ketika persediaan yang ada di tangan turun menjadi 6.000. Kemudian yang pertama, hitung safety inventory. Nah, safety inventory-nya ini diperoleh 8.000 dan untuk persediaan rata-rata yang disediakan oleh SORP-nya itu 5.000 dan untuk yang C, hitung waktu rata-rata average flow time dan juga spend ponsel di SORP itu diperoleh average inventory-nya 13.000, mohon maaf, dan average flow time-nya itu 5,2 minggu. Sekian presentasi dari saya, jawaban penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.